Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Framework Indonesia. Kita masih melanjutkan pembahasan kita pada seri tutorial membuat aplikasi rental mobil dengan menggunakan Framework Coordinator. Dan pada video sebelumnya kita sudah berhasil untuk menampilkan data transaksi di halaman customer dan juga halaman atau fitur untuk mengecek status pembayaran dari customer. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu kita akan melakukan konfirmasi pembayaran di halaman admin. Jadi pada video sebelumnya kita sudah membuat sebuah alur transaksi di mana ketika customer selesai melakukan transaksi atau penyewaan mobil, maka customer melakukan pembayaran ya dengan cara klik cek pembayaran lalu upload bukti pembayaran. Nah, langkah selanjutnya adalah admin akan memeriksa bukti pembayaran tersebut apakah valid atau tidak. Nah, nantinya ketika data pembayaran atau bukti pembayaran tersebut valid, maka admin akan melakukan perubahan status ya. Kalau kita lihat di tabel transaksi, kita punya sebuah kolom atau field yaitu status pembayaran, dan kita punya dua status di sini. Apabila statusnya 0, maka pembayarannya tidak valid atau belum dikonfirmasi. Tetapi kalau statusnya 1, maka status pembayarannya sudah dikonfirmasi dan dinyatakan valid. Maka untuk status pembayaran ini akan dikelola di halaman admin. Jadi langsung saja kita akan coba mulai untuk melakukan konfirmasi pembayaran di halaman admin. Jadi ini saya logout dulu, kemudian saya login dengan akun admin, username admin, kemudian passwordnya admin. Kemudian login. Oke, kemudian kita lihat di menu transaksi, lalu kita akan membuat sebuah kolom ya setelah status rental ini untuk pengecekan bukti pembayaran dari customer. Jadi silakan teman-teman buka text editornya, lalu kita buka view dari halaman data transaksi yang ada di halaman admin. Silakan ke folder views, folder admin, kemudian buka file data transaksi.php. Kemudian setelah status rental, kita buat satu lagi th cek pembayaran. Oke, kemudian kita buat tombol pengecekan pembayarannya di bawah. Oke, kita buat di sini ya. Jadi di atas action ya. Ya, di sini. Kita buat tag td di sini. Nah, di sini kita akan membuat pengkondisian ya. Jadi apabila bukti pembayarannya belum diupload, maka tombol yang akan kita tampilkan yaitu tombol X. Yaitu artinya bahwa si customer belum mengirim atau mengupload bukti pembayaran. Tetapi apabila ikonnya checklist, ya maka si customer sudah mengupload bukti pembayaran. Nah, kalau customer belum mengupload bukti pembayaran, maka kita asumsikan kolom bukti pembayarannya kosong ya. Jadi kita bisa buat saja di sini untuk pengkondisiannya. Setelah di dalam tag td-nya kita buat dulu tag center ya, supaya nanti dia berada di tengah. Kemudian kita buka tag php. Oke, kemudian if if empty dollar, kita coba lihat inisialnya di atas, $tr ya, $tr. Kemudian kita ambil nama kolomnya yaitu bukti pembayaran. Kemudian kita buka kurung kurawal.
Oke, kita tutup dulu kurung kurawalnya, buka tag PHP, tutup. Oke, kemudian di sini kita tampilkan tombol seperti ini saja. Ya, ini apabila bukti pembayarannya kosong. Sekali lagi, kalau bukti pembayarannya kosong, kita asumsikan bahwa si customer belum melakukan upload pembayaran. Jadi, kita tampilkan informasi bahwa si customer belum melakukan upload bukti pembayaran ya. Nah, contohnya di sini kita buat kelas, kita buat style buttonnya dulu ya. BTN, BTN SM, BTN Danger. Lalu kita buat icon saja di sini dari Font Awesome, buka tag I lalu kelas FAS FA time cycle. Nah, untuk kelas Font Awesome ini silakan teman-teman cek saja di dokumentasinya di fontawesome.com. Oke, kemudian di sini kita buat else. Apabila kolom bukti pembayaran ini tidak kosong, maka kita akan tampilkan tombol untuk mengecek bukti pembayarannya, sekaligus nanti form untuk mengkonfirmasi pembayarannya apakah valid atau tidak. Jadi di sini di bawahnya kita tutup dulu ya ininya, kurung kurawalnya, supaya nanti tidak lupa. Kita buat tag A, lalu untuk melakukan konfirmasi pembayaran dan mengecek bukti pembayarannya, nanti kita buat sebuah function. Jadi kita buka tag PHP echo BSURL. Nanti kita buat sebuah function di dalam, kita buat dulu foldernya admin, di dalam controller transaksi, nama functionnya adalah pembayaran. Lalu kita akan melakukan pengecekan berdasarkan ID. Jadi kita ambil ID-nya, kita tambah $TR, kemudian kita ambil field ID rental. Oke. Nah, kemudian sama seperti di atas tadi, di sini juga kita tambahkan icon dari Font Awesome, buka tag I lalu kelasnya FAS FA check cycle. Ya, jadi apabila si customer belum mengupload bukti pembayaran, maka ikonnya ini FA times ya, simbol X. Tetapi apabila sudah diupload, maka ikonnya checklist ya. Oke, sekarang kita coba lihat apakah ikonnya sudah tampil. Silakan di refresh. Kemudian kita lihat di sini. Nah, ini ya sudah tampil di sini, tetapi ini sepertinya ada yang aneh ya. Ininya apa namanya? Terlalu kecil. Kita coba lihat. Jadi di sini kita buat kelas aja. Ini hapus. BTN, BTN SM, BTN. Kita buat BTN success parameter saja ya. Oke. Nah, oke, sudah tampil ya. Jadi apabila, nah ini teman-teman bisa lihat di sini ada 3 checklist dan 2 X. Kenapa? Karena kalau kita lihat di dalam tabelnya ya, yang ID rental nomor 9 ini belum ada bukti pembayarannya, sehingga icon yang tampil adalah X. Nah, oke, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan membuat function pembayaran di dalam controller transaksi. Ya, kalau ini saya klik, ini page not found. Kenapa? Karena functionnya ini kita belum buat. Nah, langkah selanjutnya sekarang kita akan buat functionnya ya. Jadi silakan teman-teman kembali ke text editornya. Kemudian kita buka folder admin yang ada di dalam folder controllers. Kemudian buka file transaksi.php. Oke. Kemudian di bawah function index kita buat function pembayaran. Oke, public function pembayaran ini sesuai dengan function yang tadi kita panggil di sini ya. Nah, di sini ya, kalau misalnya teman-teman membuat nama function yang berbeda, ya sesuaikan dengan function yang teman-teman buat di sini. Nah, kemudian karena ini kita melakukan pengecekan berdasarkan ID,
ya, maka di sini kita buat parameternya $ID. Ya, kita ambil ID dari transaksi yang akan kita cek ya. Lalu kita buat di sini, kita panggil ID-nya $where. Kita masukkan ke dalam array. Kita masukkan nama fieldnya ID rental. Kemudian ini kita buat $ID. Lalu kita buat query-nya di bawah. $data. Kita ambil, kita buat dulu inisialnya pembayaran. Lalu kita ambil data dari tabel transaksi berdasarkan ID yang kita cek. Ya, jadi kita buat di sini $this db query, query-nya adalah select bintang dari tabel transaksi where, ya, ID rental sama dengan $ID. Ya, ini karena kita melakukan pengecekan berdasarkan ID yang ingin kita cek ya. Lalu kita result untuk mengenerate query-nya. Kemudian di bawahnya kita load view-nya. Supaya lebih gampang bisa copy saja dari function index. Lalu paste di bawahnya. Kemudian untuk view utamanya kita ganti jadi konfirmasi pembayaran. Konfirmasi pembayaran. Oke. Nah, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah kita akan membuat view konfirmasi pembayaran ini. Jadi silakan teman-teman buka folder views-nya. Buka folder views ya. Kemudian admin, lalu klik kanan di dalam folder admin, new file, kita save as dengan nama konfirmasi pembayaran .php. Oke. Kemudian kita buat headernya dulu, div main content, kemudian kita buat text section, dan class section. Lalu di dalamnya kita buat section header, headernya kita buat kita buat tag H1 dulu ya. Konfirmasi pembayaran. Oke, kita coba lihat apakah view-nya sudah muncul. Kita coba klik di sini. Oh, ada yang salah ya di query-nya. Kita coba lihat. Oh ya, di sini tadi lupa from ya. Oke. Nah, oke ya teman-teman, jadi sudah tampil untuk halaman konfirmasi pembayarannya. Oke, kita kembali ke view konfirmasi pembayaran. Oke, kemudian di sini kita buat sebuah card ya. Div card. Kemudian kita buat card header, div card header. Oke, judulnya kita buat konfirmasi pembayaran. Kemudian kita buat card body di dalamnya, div card body. Kemudian kita buat di sini tag form untuk nanti melakukan konfirmasi pembayaran ya. Kita buat metodenya post. Kemudian kita arahkan ke PHP echo base URL folder admin
controller transaksi, kemudian nanti kita buat function cek pembayaran. Lalu di dalamnya kita melakukan pengulangan ya, buka tag PHP for each. Kita ambil inisial yang tadi kita buat di query-nya, yaitu pembayaran $ pembayaran S $PMB contohnya. Lalu kita tutup for each-nya PHP and for each. Oke. Kemudian di sini kita akan membuat sebuah tombol untuk mendownload form, Nah, kemudian di dalamnya kita buat sebuah tombol untuk mendownload bukti pembayaran yang sudah diupload oleh customer. Jadi kita buat tag A di sini. Kita buat kelasnya terlebih dahulu. BTN SM BTN success. Lalu href-nya ini kita buka tag PHP echo bsurl, kita masukkan folder admin, kemudian controller transaksi, dan nanti kita buat sebuah function download ya, untuk mendownload bukti pembayaran yang dilakukan oleh customer. Nah, di sini kita buat download pembayaran ya. Kemudian kita buat slash, kita tambahkan ID-nya $PMB PMB dari sini ya. Lalu kita ambil ID rental. Kemudian kita buat di sini tag I, kita ambil icon dari font awesome FA download. Kemudian kita buat di sini download bukti pembayaran. Oke, kita coba lihat hasilnya. Nah, oke ya, ini sudah muncul tombol download bukti pembayarannya. Tetapi di sini sepertinya cut-nya ini terlalu lebar ya. Kita bisa perkecil saja di tag di kelas cut-nya ini. Kita buat style. Lalu width-nya contohnya kita buat 55%. Oke, cukup ya. Nah, kemudian kita buat di tengah aja semua ya. Kita buat di tengah. Nah, mungkin ini kita ganti jadi tag center saja. Lalu tag penutup div-nya kita ganti menjadi center. Nah, oke, seperti ini. Nah, oke teman-teman, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan membuat sebuah switches yang nanti akan kita gunakan untuk menentukan apakah bukti pembayaran yang diupload oleh customer itu valid atau tidak. Jadi kita bisa menggunakan switches dari Bootstrap. Silakan teman-teman buka getbootstrap.com. Oke, kemudian kita ke bagian components. Lalu kita coba cari yang form. Kita scroll bagian paling bawah. Kita cari yang ada switches. Nah, ini ya. Switches. Kita akan copy yang ini. Oke, copy yang ini. Salin. Kemudian kita paste di bawah tombol download bukti pembayaran. Oke, ini kita tap dulu. Kemudian ini kita ganti menjadi konfirmasi pembayaran. Oke, kita coba lihat hasilnya. Oke ya, sudah tampil di sini. Oke, kemudian ini mungkin kita buat agak sedikit ada jarak ya. Kita buat di sini MR3. ML ya, ML3. Margin left 3.
Oke, masih kurang, kita coba tambah 5. Oke, cukup ya. Nah, kemudian di bawahnya kita buat tombol untuk oke, sebelum kita buat tombol, kita akan sedikit modifikasi terlebih dahulu inputan ini. Jadi di sini ada tag input ya. Nah, kemudian di sini kita buat value-nya 1. Ya, karena kalau misalnya kita melakukan konfirmasi pembayaran, maka apabila pembayarannya dikonfirmasi oleh admin, value-nya menjadi 1 ya. Kemudian name-nya, ini kita buat name-nya terlebih dahulu sesuai dengan field di tabel, yaitu bukti pembayaran. Jadi di sini kita buat name-nya bukti pembayaran. Kemudian di bawahnya kita buat tombol, kita buat hr dulu supaya ada garis. Kemudian kita buat tag button, simpan. Di sini tipenya submit, kelasnya btn, btnsm, btn primary ya. Oke, sudah ada ya. Di sini tombol simpannya. Nah, ini kalau saya klik page not found ya, karena kita belum buat function cek pembayaran ini. Oke. Nah, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah kita buat function cek pembayaran ini untuk nantinya si admin melakukan pengecekan atau melakukan konfirmasi pembayaran. Jadi silakan teman-teman kembali ke file transaksi.php, lalu di bawah function pembayaran, di sini kita buat function cek pembayaran. Public function cek pembayaran. Kemudian kita ambil ID-nya ya. Oh ya, teman-teman, tadi ada yang lupa ya. Karena di sini kita ambil ID dari inputannya, maka di sini kita perlu membuat ID-nya. Nah, ini supaya lebih gampang, kita bisa copy saja dari sini, paste di bawahnya. Oke, kemudian type-nya ini kita ubah jadi hidden, karena untuk ID kita tidak perlu tampilkan. Kemudian ID yang ini kita hapus saja, tidak perlu. Lalu value-nya kita buka tag php echo $pmb ya, dari sini tadi kita ambil field ID rental ya, lalu name-nya ID rental. Nah, sehingga inputan ini kita tangkap, kita ambil, lalu kita buat dia ke dalam sebuah variabel ID di sini ya. Kemudian $this input post dari field ID rental. Nah, seperti ini. Kemudian kita ambil inputan yang kedua, yaitu status pembayaran ya. Nah, yang ini tadi status pembayaran, kita buat di dalam sebuah variabel status pembayaran. Ini kita rapikan dulu. Ini kita copy saja, lalu paste di bawahnya. Nama fieldnya ganti menjadi status pembayaran. Oke. Selanjutnya kita buat, kita masukkan ke dalam array ya. $data sama dengan array. Oke. Kemudian kita ambil status pembayarannya. Kita ambil field status pembayaran sama dengan, kita ambil dari variabel ini. Ya, jadi status pembayaran yang ada di dalam tabel transaksi sama dengan status pembayaran yang kita ambil dari inputan dari form ini tadi. Oke, jangan lupa di sini titik koma teman-teman.
Kemudian karena ini kita melakukan update berdasarkan ID yang kita cek tadi, maka di sini kita tampilkan ID-nya atau kita panggil ID-nya. Kita buat di dalam sebuah variabel where sama dengan array. Lalu kita coba cek ID rental sama dengan $ID. Ya, $ID ini kita ambil dari sini tadi. Jangan lupa titik koma di sini. Nah, kemudian kita update ya setelah kita ambil semua inputannya, baik itu ID maupun status pembayarannya, yang mana value-nya tadi kita sudah tentukan ya, yaitu 1. Maka datanya kita update, data yang ada di dalam tabel transaksi, khususnya field status pembayaran ya. Jadi di bawahnya kita buat query-nya $this, kemudian kita panggil model kita ya, rental model, lalu kita panggil function update data dari tabel transaksi. Kemudian kita masukkan variabel data dan variabel where yang di sini. Variabel data variabel where. Oke, setelah datanya di update, kita redirect ke sini saja ya. Kita kembalikan ke sini. Jadi ini admin/transaksi. Oke. Nah, sekarang kita coba untuk melakukan, ini kita simpan dulu, melakukan pengecekan bukti pembayaran ya. Nah, sebenarnya alurnya itu teman-teman, oh ini ada yang error ya. Transaksi line 30. Oh, sepertinya tadi ada yang typo atau ada yang ketinggalan line 30. Oh iya, ini karena array, jadi jangan lupa di sini lebih besar dari. Nah, sebenarnya alurnya itu teman-teman, si admin itu melakukan download bukti pembayaran dulu, kemudian dicek. Setelah bukti pembayarannya valid, dia baru konfirmasi di sini. Tapi nggak apa-apa karena ini kita latihan dan belajar. Alurnya salah, oke, nggak apa-apa. Nah, kita coba cek ya. Teman-teman lihat di sini status pembayarannya 1. Itu artinya di halaman customer, pesan yang muncul atau yang tampil yaitu menunggu konfirmasi. Kita coba lihat. Kita logout dulu ya. Ini kita login lagi di Dimas. Kita coba lihat ini mobil yang harganya 500.000. Oh, yang ini ya. Cek pembayaran, oke ya. Ini menunggu konfirmasi. Kemudian kita login lagi di admin. Kita coba lihat apakah status pembayarannya berubah menjadi 1. Transaksi, kemudian kita coba ke sini, lalu kita konfirmasi. Oke, sudah berubah menjadi biru, lalu kita simpan. Kemudian kita coba cek di database-nya. Oh, ternyata belum ada perubahan. Seharusnya ini sudah menjadi 1. Oke, kita coba cek. Di sini status pembayaran. Oke. Oh, sorry teman-teman, di sini name-nya bukan bukti pembayaran ya. Karena yang kita ubah itu bukan bukti pembayaran tetapi status pembayarannya. Oke, teman-teman silakan ubah ini menjadi status pembayaran. Sorry, lupa tadi. Oke. Lalu kita coba melakukan update data lagi. Cek di sini. Kita konfirmasi, lalu simpan. Oke, kita ke tabel, refresh, dan kita coba cek. Nah,
Oke ya, sudah berubah menjadi angka 1. Nah, oke teman-teman, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah kita akan download ya bukti pembayarannya. Jadi kalau tadi kita lihat, kita membuat sebuah function ya di dalam controller transaksi dengan nama download pembayaran. Langsung saja kita akan buat functionnya. Silakan ke file transaksi.php. Kemudian di bawah cek pembayaran kita buat sebuah function ya, yaitu download pembayaran. Public function download pembayaran. Nah, kemudian kita masukkan di sini $ID sebagai parameternya. Kemudian kita akan load helper download ya, karena kita melakukan download, jadi kita membutuhkan helper di sini. Jadi kita load dulu helpernya, $this load helper download. Oke. Nah, kemudian kita akan membuat nanti sebuah function di dalam model kita, yaitu query untuk mengambil data mana yang akan kita download. Jadi nanti query-nya kita tempatkan di dalam model kita. Nah, kita buat sebuah variabel dulu di sini untuk memanggil function yang nanti kita akan buat di dalam model kita. Contohnya kita buat variabel file pembayaran sama dengan kita load view-nya $this kita panggil modelnya rental model, kemudian nama functionnya nanti kita buat download pembayaran. $ID sebagai parameternya. Kemudian kita akan panggil file yang akan kita download. Jadi kita buat di sini contohnya variable file. Nah, kemudian kita masukkan path atau directory penyimpanan file kita. Kalau teman-teman ingat, sebelumnya kita konfigurasikan ketika kita melakukan upload bukti pembayaran, kita melakukan penyimpanan file bukti pembayaran itu di dalam folder aset dan file upload. Nah, ini ya, ada beberapa bukti pembayaran yang sudah kita upload. Jadi di sini kita masukkan direktorinya asset/upload. Kemudian kita masukkan variabel file pembayaran ini. Lalu kita masukkan nama field dari tabelnya, yaitu bukti pembayaran. Jadi file yang kita download itu adalah file yang namanya atau file name-nya itu yang ada di dalam field bukti pembayaran ini atau kolom bukti pembayaran ini. Jadi kita masukkan di sini bukti pembayaran. Kemudian kita masukkan sebuah function dari PHP, yaitu force download, untuk melakukan download ya, force download dari variabel file ini. Oke, $file kemudian 0 di sini. Nah, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah kita akan membuat function download pembayaran di dalam model kita. Jadi silakan teman-teman buka modelnya. Oke, rental model kita coba tempatkan di sini saja. Public
function download pembayaran $id. Oke. Kemudian kita buat query-nya di sini. $this db get where dari tabel transaksi, koma array, kita masukkan ID rental, $id, kemudian kita return $query row array. Oke, kita coba download ya filenya, apakah sudah bisa. Klik di download. Oh, ada yang error lagi, line 56. Oh ya, ini salah ya. Di sini get where, kita coba refresh kemudian download. Oh, ternyata masih belum bisa. Kita coba cek. Oh ya, di sini kurang slash ya. Oke, kita coba kembali, refresh lagi, klik di download pembayaran. Nah, oke ya, sekarang sudah bisa di download. Kita coba cek file yang nomor 2. Oke, sudah bisa ya. Nah, itu dia teman-teman tutorial untuk kali ini. Kita sudah berhasil untuk membuat fitur konfirmasi pembayaran dari halaman admin. Sampai jumpa di video selanjutnya.